Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Subdit 4 Bidang Lingkungan Hidup, pada Jumat 2 Mei 2025, pukul 14 WITA, menggelar press release pengungkapan tindak pidana dumping atau pembuangan limbah medis B3 atau bahan berbahaya beracun ke media lingkungan. Ada sebanyak 48 dus berisikan limbah B3 yang diamankan, dengan modus yang masih sama dengan yang pernah diungkap pada November 2024 yang lalu. Sesuai yang diungkapkan Wadir di Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Riza Mutakin, tumpukan pembuangan limbah B3 ini ditemukan di Komplek Vilan Mahantas RT 5 RW 2, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar. Untuk TKP Desa Belayung nomor 62 jalur 3, perumahan atau Komplek Vilan Mahantas RT 005 RW 002 Kelurahan Belayung Baru, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis limbah B3 yang dibuang berupa bekas botol infus, jarum suntik, botol penampung urin, sarung tangan medis, kantong darah, dan bekas salep, yang dimasukkan ke dalam 30 dus yang dibuang di samping pos penjaga keamanan Komplek Vilan Mahantas, dan yang 18 dusnya lagi ditemukan di jalur 3 Komplek Vilan Mahantas. Ditemukanlah di TKP sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, TKP 1 dengan luas lahan kurang lebih 5 kali 13 meter, di lahan kosong ada 18 dus yang berisi limbah B3 medis. Dan di TKP 2 yang tadi kita lihat dengan luas 4 kali 12 meter ditemukan limbah B3 medis yang ditutup menggunakan terpal. Warna biru di samping pos jaga. Oh, ini yang di pos jaga ini 30 dus. Saya ulangi, yang kedua tadi kita cek itu 18 dus. AKBP Riza Mutakin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan pria berinisial FH yang bekerja sebagai penjaga malam di lokasi tersebut, dan diduga bertanggung jawab atas pembuangan limbah medis itu. Untuk sementara status FH masih merupakan sebagai saksi, namun menurut Riza Mutakin kasus ini masih terus dalam penyelidikan dan terus akan dikembangkan. Pada saat digali keterangan oleh penyidik, FH mengaku mendapatkan limbah tersebut dari seorang sopir yang tidak dia ketahui namanya. AKBP Riza Mutakin menambahkan bahwa pihaknya sudah mengantongi identitas sopir itu, namun pihaknya baru akan menyampaikan ke publik setelah pendalaman selesai dan status hukumnya ditetapkan. Berikutnya, rekan-rekan, semua limbah medis ini diletakkan di 2 TKP tersebut oleh inisial F, ya, alias A, bertugas atau memiliki pekerjaan sebagai wakar atau penjaga perumahan di Komplek Vilan ini. Limbah B3 ini menurut dari keterangan hasil interview kita, Saudara Proraji F tadi, ya, alias A, menerima dari sopir, ya, mobil box, yang dalam hal ini kita masih dilakukan pendalaman walaupun sudah ada, tapi nanti tunggu untuk kita sampaikan pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi tadi, ya, dengan barang bukti berupa 1 klip plastik bertuliskan salah satu rumah sakit, ya, dibawa ke kantor Ditkrimsus untuk proses lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana yang akan disangkakan kepada nantinya belum ditetapkan tersangka, tapi ini masih tahap pengungkapan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasubit, bagaimana dimaksud dalam pasal 104 dan atau pasal 98 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun untuk sanksi, yang pertama pasal 104 ini hukuman 3 tahun dan denda 3 miliar. Untuk pasal 98 ayat 1-nya hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Denda paling sedikit 3 miliar atau paling banyak 10 miliar.